Assalamualaikum Prof. Waalaikumsalam. Izin Prof, ini ada pasien atas nama Rita. Pasien TBRO sudah berobat dari Juli 2023, dinyatakan negatif sejak Desember 2023. Pasien ingin berobat Prof. Oke, baik ya, silakan Rita masuk pasiennya. Siap, Prof. Wah, selamat sore Rita. Sore Prof. Iya, silakan duduk. Ini saya ada diberitahu oleh suster tadi katanya Rita ingin konsultasi. Ini boleh diceritakan sedikit, ingin konsultasi apa nih sore ini kepada saya? Ingin bertanya mengenai kenapa saya bisa terkena TBRO. Oke, baik. TBRO atau TB resisten obat itu adalah penyakit TB yang kumannya sudah resisten dengan obat yang selama ini diminum. Ya, jadi oleh sebab itu membutuhkan obat yang kekuatannya lebih dari biasanya karena kuman yang tadi yang sudah kebal. Kenapa bisa kena? Itu ada beberapa hal. Pertama, ada mungkin menghirup udara yang kumannya memang sudah kebal. Ya, jadi menghirup udara, di dalam udara tersebut ada kuman TB. Kuman TB-nya kemungkinan sudah kebal. Atau kalaupun kumannya tidak kebal, tapi pada saat proses pengobatan minum obatnya tidak teratur atau tidak selesai sehingga kumannya kemudian menjadi resisten. Ya, lalu kenapa bisa jadi sakit? Itu banyak hubungannya dengan sistem imunitas. Ya, jadi kita sih jangan terlalu kemudian ketakutan ya. Oh, kuman TB ada di udara, jadi berarti kita kalau bernafas kemungkinan kuman masuk itu ada dan kita langsung sakit. Nggak juga. Jadi bisa aja memang kita menghirup kuman TB, tapi kalau Rita sistem imunnya baik, sistem imun itu akan membunuh kuman TB-nya sehingga nggak jadi sakit. Ya. Tapi kalau kumannya banyak banget, sebagian dibunuh, sebagian ada di dalam tubuhnya tapi jumlahnya sedikit, tidak menimbulkan penyakit, tapi ada tidak menimbulkan penyakit. Nah, ini yang disebut dengan infeksi TB laten. Kira-kira mengerti sampai di situ ataukah memang itu yang ingin ditanyakan atau ada yang lain lagi yang ingin ditanyakan? Ada yang lain. Jadi apa itu? Saya dikategorikan TBRO itu apa sangat berbahaya apa gimana ya dok? Ya, TBRO itu ya memang sesuatu yang serius ya, yang artinya dalam artian harus segera berobat dan harus sampai sembuh. Karena itu tadi, kalau pasien TBRO batuk, maka kuman yang dikeluarkan di udara adalah kuman yang juga resisten dengan obat. Jadi harus segera diobati, dan kalau diobati harus sampai sembuh. Syaratnya sembuh adalah harus mengikuti semua atau durasi pengobatan harus dilewati. Jadi pengobatan TBRO itu ada yang 6 bulan, ada yang 9 sampai 11 bulan, bahkan ada yang 18 sampai 24 bulan. Nah, Rita tadi kata informasi dari suster saya, ini kalau saya lihat datanya ini ya, sudah minum obat selama 12 bulan, betul ya? Iya betul. Jadi sepertinya ini Anda akan minum obat sampai 18 bulan ya, tapi Anda juga harus bersyukur karena sejak November ini sudah negatif ya dahaknya. Iya betul. Dan biasanya TB resisten obat ini diperiksa dahak setiap bulan. Iya benar. Betul ya? Benar Prof. Diberikan dahaknya setiap bulan. Iya Prof. Dan hasilnya apakah sejak November sampai sekarang masih negatif? Iya masih negatif, masih bertahan. Alhamdulillah. Iya, artinya memang proses kesembuhannya bagus nih karena negatif terus. Nah, jadi kita tinggal menjalani kira-kira 6 bulan lagi Anda sudah dinyatakan sembuh. Dan satu hal lagi, kenapa saya mengucapkan alhamdulillah tadi, karena dengan Anda dinyatakan sudah negatif, Anda sudah tidak menularkan sebetulnya. Ya, jadi jangan sampai terlalu khawatir, cemas dan lain-lain. Sudah berkeluarga? Belum Prof. Oh belum, Iya, tapi belum. tinggal di rumah ada anak kecil kah? Iya. Adik kelas 5 SD. Oh, umur Sekitar 10 11. tahun. 10 tahun? Iya.
Ya, jadi kalau saran saya sih adanya juga diperiksa ya, dibawa ke Oh, dari awal saya terkena TBRO ini emang sudah sekeluarga yang di rumah sudah itu. sudah diperiksa Periksa, ya, iya, di sudah. screening, Iya, dan sudah. tidak ada yang sakit. Tidak ada. Oh, alhamdulillah. Jadi ya, kebetulan hanya Rita yang terdiagnosis ya dan sudah Iya. menjalani pengobatan. Saya memberikan apresiasi penghargaan kepada Rita karena berobatnya rutin, taat, dan sudah 12 bulan nggak pernah putus kan, dan Iya. juga sudah negatif. Jadi memang kepatuhan pengobatan itu penting, karena kalau Anda patuh minum obat, nah ini seperti Rita contohnya dalam beberapa bulan saja sudah negatif. Iya. Jadi Rita jangan khawatir, jangan kemudian terus menyesali diri, terus merasa tertekan. Enggak, Anda dalam proses penyembuhannya. Kita lihat lagi ini apakah 6 bulan ke depan masih tetap negatif. Kalau tetap negatif, Anda akan segera dinyatakan sembuh. Jadi kan pengobatan TBRO butuh jangka waktu panjang ya. Kenapa kita harus minum obat di setiap hari dan waktunya itu harus sama dari awalnya? Ya, jadi begini. Karena dia TB resisten obat, maka butuh paduan obat atau regimen obat yang lebih banyak dari kalau Anda hanya TB sensitif obat, TBSO. Butuh obat dengan kekuatan yang lebih dan juga durasi pengobatannya lebih lama dari yang lain, karena itu tadi TB resisten obat ini kuman yang kebal, jadi kuman yang bandel nih, susah untuk dimatikan oleh obat. Jadi butuh obat yang lebih keras, lebih banyak, dan juga dengan durasi pengobatan yang lebih lama. Jadi makanya nanti kalau sudah sembuh, kalau bisa juga jadi motivator untuk masyarakat supaya jangan sampai menjadi sakit TB, karena sakit TB itu nggak enak, minum obatnya lama ya. Iya, Dan kadang-kadang juga ada perlakuan yang tidak menyenangkan dari orang sekitar gitu ya. Jadi saya doakan Rita sembuh dan bantu kami untuk memberikan motivasi kepada pasien dan menceritakan kisah-kisahnya supaya menjadi pelajaran buat banyak orang di sana. Oh ya, tadi ditanyakan kenapa harus teratur minum obat ya, dan tidak boleh di jam yang berantakan sama. jadwalnya. Iya, benar, Frank. Oke, jadi kenapa harus teratur? Kan tadi kumannya bandel dan minum obat harus kalau setiap hari ya setiap hari. Kenapa demikian? Karena kerja obat ini memang punya ciri khas tersendiri. Contohnya obat TB. Obat TB itu butuh konsentrasi tertentu di dalam darah sehingga dia bisa membunuh kuman yang ada. Nah, kalau minum obatnya sekarang minum, besok enggak, konsentrasi yang dibutuhkan untuk membunuh kuman itu enggak tercapai, sehingga kumannya enggak lemah atau enggak mati. Ya, jadi makanya butuh sesuai dengan jadwal. Kalau tiap hari ya tiap hari, supaya kemampuan dia membunuh kuman TB itu bisa terjadi. Ya sebetulnya sih nggak mesti pada jam yang sama, mungkin beda 1 jam 2 jam nggak apa-apa, yang penting tiap hari minum obat gitu ya. Iya, Frank. Iya, Udah ngerti Rita ya? Iya, itu sudah mengerti saya, tapi saya ada pertanyaan lagi, Prof. Boleh, Eh, mumpung konsultasi nanya semua boleh. iya, sejauh ini kan semenjak pengobatan TBRO, efek sampingnya lari ke kulit juga ya? Kulit Oh, menghitam. coba lihat. Iya. Dulu jadi, Rita nggak kayak gini kulitnya. tidak. Oke, Iya, ya. jadi menghitam gini. Apakah nanti setelah sembuh dari TBRO ini akankah semula lagi kulitnya? Benarkah penyakit TBRO ini menular lewat gelas dan piring? Wah, ini pertanyaan banyak banget ditanyain ya. Sekali lagi, TB itu menular melalui